Nih yang ngosok utangnya akeh iki. Ya Bu, ngosok karena lagi akeh utang, jadi jawab salam ngosok. Aduh, anak maning bae. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Amma ba'd. Yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi kembali di Padepokan Anti Galau ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita, silaturahmi kita tidak hanya pada malam Jumat Kliwon saja, ya Bu. Kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa kembali terjadi bersama-sama dengan selamat yaumul qiyamah, yaumul mahsyar. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, semuanya sehat Bu? Sehat. Pak waras? Kumaha damang? Corona gimana kabarnya? Langka. Hari corona ngerokok kopi anak. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan cepat berakhir. Amin. Belum usah bahas corona, wes belum usah. Ya. Yang penting kita semua selalu perbaiki sholat kita, ya Bu ya. Kenapa? Semakin sholat kita baik, semakin ibadah kita baik, maka insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Pengen tidak Bu, hidup kita lebih baik Bu? Pengen tidak keseharian kita dan kelak nanti ketika kita yaumul mahsyar kita akan menjadi orang yang lebih baik Bu? Pengen Bu? Pengennya baik, sholatnya beli. Potongan gitu. Anak yang enggak sholat di sini ada? Banyak. Pantesan akeh utangnya Bu. Ada di sini yang nggak pernah sholat, ada? Pantesan butak-butak. Cocok. Ya, sholat Bu supaya beli butak, beli mambu apa? Kita bercahaya, inner beauty apa? Aura kasih. Jadi sholat Bu supaya bagian nini seger buger. Ya. Kenapa? Nah, ketika orang sholat minimal sebelum sholat kita mengambil air wudhu, Ibu. Wudhu, kita membersihkan badan kita, raga kita. Kenapa? Karena pengen menghadap Sang Pencipta. Jadi kalau sholat saja tidak, gimana mau wudhu? Ya, berarti bakal beli sholat, beli wudhu, berarti blok adus. Tapi ya, anak nengkang blok adus anak. Kesan mampu belena, aduh. Batu resetan belek di golongan, kepret. Pantesan laki pengen pada kawin maning. Ada di sini yang suaminya mau nikah lagi, ada? Oh banyak Bu, karena ibunya nggak sholat. Nah, ada di sini yang suaminya istri dua, ada? Mana ngacung? Waduh, agak maning banget. Payu. Ndi wonge bonde. Ya wis apa-apa. Pira Pak loro? Telu nambah siji maning papat. Waduh, akademan. Setuju beli Bu? Hah? Setuju gue, Bu, setuju. Supaya cepat. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jadi begitu.
Kita selalu ngeluh ning Gusti Allah, kenapa saya selalu sengsara ya Allah. Kita selalu ngeluh ning Gusti Allah, kenapa saya banyak cobaan, kenapa saya banyak ujian, kenapa saya banyak yang mencela, kenapa saya banyak yang menzolimi. Jadi itu setiap hari yang selalu pertanyaan-pertanyaan itu muncul ketika kita berdoa kepada Allah. Akan tetapi kita tidak pernah introspeksi diri. Ya Bu ya, anak beli bukan introspeksi diri, nyalakan tangga, baik. Watuk setitik kiriman santet tangga, aduh. Warung di payung kiriman warung sebelah pikirannya. Ampun. Laki nyewot-nyewot baik pikirannya pelakor maning baik. Lagi booming pelakor, aduh anak maning baik. Jadi jangan ya Bu ya, jangan Pak. Jadi kita setiap hari pasti banyak masalah. Kita manusia hidup pasti sama Allah dikasih masalah, dikasih ujian. Kenapa? Agar kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir tidak bawa apa-apa Bu, dan bahkan mati pun kita tidak akan pernah membawa apa-apa. Yang hanya dibawa adalah amal soleh kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. So ada tidak uang mati ki Bu, umamu boleh dikubur bareng anak beli Bu. Gak ada kan? Gak ada. Ada tidak orang yang baru lahir sudah naik motor anak beli. Anak gak lahir terus dimanjingi motor, numpak motor, ada bayinya. Kan gak ada. Jadi ketika kita dikasih masalah sama Allah, kita dikasih ujian sama Allah, santai saja, don't worry, be happy, ya Bu ya, don't worry, be happy. Jadi yang penting kita semua, kita sehat, kita kuat, kita bahagia. Jadi harus begitu. Terus siapa sih yang harus membahagiakan diri kita sendiri kecuali kita sendiri, ya Bu ya. Jadi jangan setiap hari ngeluh, baik, jangan. Terus kalau berdoa kepada Allah, sholat ning Gusti Allah, kalau lagi sengsara, baik, jangan. Ya Bu ya, senang susah, ibadah, sholat itu adalah kewajiban kita sebagai manusia yang berada di dunia ini Bu. Kalau orang tidak sholat, orang tidak berdoa, orang tidak mensyukuri nikmat, itu namanya orang-orang sombong, dan itu adalah teman dan sahabatnya setan belek, ya Bu ya. Mau jadi sahabatnya setan belek di kuburan, mau Bu? Jangan. Jadi kita terus perbaiki sholatnya, ibadah kita perbaiki, tingkah laku kita baiki, semua. Insya Allah ketika kita pelan-pelan kita belajar pelan-pelan memperbaiki diri kita sendiri, insya Allah kang arane kiriman santet, kang arane wong zolim, semua tidak akan mempan terhadap orang-orang yakin adanya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini nih Bu, orang ketika mau nyantet, orang ketika mau ngirim sihir, orang ketika mau ngirim guna-guna, orang ketika mau ngirim pelet, anak ning kene kang kena pelet bokong anak. Siapa? Itu bukan pelet tapi mata pelet kona. Jadi orang itu mengirim media santet atau sihir ada dua macam. Ada mereka yang memintanya langsung kepada setan. Ya, setan ke jin, diundang dipakani, diundang apa di telepon jine setan kita kan ada. Ada orang yang tidak ngerti manggil jin apa sih, tapi tiap harinya berdoa aja kejelekan untuk orang lain. Ya Allah, ikut tetangga atas tuku motor, ya Allah, tulung motornya kon tabrakan, ya Allah. Anakku kang mengkonon, anak beli Bu. Oke. Ya Allah, ikut tetangga gulangnya sampai rembel, kayak ya Allah, mudah-mudahan cepet dicopet. Ada yang doa kayak gitu, ada. Wis potongan gemengen potongan. Nah, ketika kita berdoa jelek, terus pintu langit lagi ngebuka, terus dijabah, dilalai wonge tabrakan, dilalai wonge dicopet. Nah ada, ketika itu yang lebih berbahaya. Jadi tidak semua ketika kita menghancurkan orang, ketika kita pengen membunuh tanpa menyentuh orang, itu tidak semuanya media jin.
Kadang doa-doa orang jelek ketika Gusti Allah ingin jawab terus dijawab, aduh itu yang berbahaya. Makanya jangan pernah pun doain jelek-jelek, jangan ya, nanti pasti dibalas nih Gusti Allah. Jangan, doain yang baik-baik saja. Ketika suami nikah pun didoain aja, ya Allah suami saya nikah lagi, tolong ya Allah nikah lagi aja, ambil telur. Kan didoain yang baik-baik. Jangan suami disepatani ya. Ya Allah suami kita kurang ajar, kok kawin maning kok bari berangga Arab kah? Ya Allah supaya laki kita burutan ya Allah. Waduh. Terus Gusti Allah ngijabah laki burutan apa priben Bu? Bu, gimana coba? Ibu mendoakan jelek terhadap suami karena nikah lagi terus biar burutan gitu. Terus burutan terus mau gimana Bu? Ibu mau barangnya burutan mau? Jangan doain yang baik tapi dijaban Gusti Allah. Anak mari nyepatan ya Allah kalah kayak kita lagi berbeda berangga Arab ya Allah. Tulung anak tabrak kening mobil terus ketabrak dengklang. Mau Bu sama suami dengklang. Jadi jangan doain yang baik-baik saja walaupun kita lagi emosi, kita lagi mengkel tulung doain sing baik-baik karena waktu langit yang buka tambah lagi menit pun detik itu langit buka gitu dijabah, aduh bahaya, beli bisa ditarik maning Bu. Namun burutannya pasti dioperasi, akhirnya cacat, beli bisa kikuk akhirnya. Nah, terus kang salah siapa maning disewoti maning lagi, si laki beli bisa kikuk priben, disewoti maning ya. Mau didongakakan supaya burut, wis burut nyewot maning. Makanya jangan doain yang baik-baik saja ketika suami beli bener, suami selingak-selinguk mata doakan baik. Sing soleh ya. Bukan beli dijabah-jibah pentung be bunda sepakon. Nah, tapi jangan, nggak boleh ya Bu ya. Jadi ketika kita mendoakan yang baik-baik saja. Jadi ketika ada orang sakit, ada orang lagi terpuruk, itu bukan semua medianya jin atau orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena bisa saja orang yang ketika berdoa dan nyupatani wong dan terus dijabah itu bisa saja terjadi. Nah yang kedua media jin. Nah media jin sendiri itu adalah sesuatu media mereka ritual manggil terus ngundang setan sendiri nyampe perintah kah. Nah santai tengkan macam. Nah tidak semua sihir dan tidak semua santet itu adalah mengenai diri kita. Jadi begini Bu, ada sesuatu amalan. Saya beberapa kali ketemu baris setan belek Bu ya, setan belek ketemu. Jadi yang lebih dahsyat Bu, lebih dahsyat pagar ketika kita membaca Al-Quran dalam diri kita, asal yakin dalam diri kita, yakin adanya kekuatan Allah, ikhlas macai tidak hanya di mulut saja. Nah ketika di sana ada orang mau nyerang kita berhadap-hadapan, mereka nyerang dengan jin itu kecepatannya lebih cepat daripada 1000 kali lipat kecepatan jet tempur. Just ya, detikan kalah langsung tuh. Nah ketika kita membaca Al-Quran itu jaraknya sekitar 1,5 meter, mereka tidak bakal mengenai kita. Nah yang kedua, saya pernah ketika berhadapan sholawat Bu. Sholawat itu jaraknya 1 meter. Nah akan tetapi bacaan-bacaan yang lain, entah itu hizib, entah itu bacaan-bacaan yang lain, amalan-amalan yang lain, itu cuma jaraknya 1 kilan saja Bu. Bahkan ada yang setengah kilan. Jadi ketika setengah kilan sama sekilan itu ada saja bisa tembus pada diri kita. Itu yang jadi luar biasa, yang istimewa ketika kita membaca Al-Quran. Hatta bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita membaca Al-Fatihah, karena itu adalah Al-Quran, itu jaraknya 1,5 meter. Jadi ketika kita mau tidur baca Al-Quran 1,5 meter bakal dilindungi Gusti Allah. Aja wedi kita turunin kasur, kan ada ngomong. Maka begitu wening sor bae. Setan diwedi ngomong turunin sor. Jadi terus tuku kasur gua apa Bu? Nah, anak beli kang mengkonon anak. Kita tunggu kasur terus kredit maning kasur itu. Anak ngomong tetangga, aduh ira aja turunin kasur. Setan lagi bakal wong turunin kasur kena ki. Terus dingesor be tuku klasa.
Jadi kasur kang mahal dianggurakan, kelasa kang robek ngoturu, jadi nyiksa arane ya bu ya. Nggak ada. Jadi asal kita mau tidur berdoa meminta kepada Allah jarak 1,5 meter bu. Fatihah saja tidak akan tembus pada diri kita. Tambah maning solawat semeter, tambah maning